warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Husnani dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu modul 2.3, akan melaksanakan percakapan praobservasi. Kali ini saya masih ditemani bersama Bu Eka ya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Husnani. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eka ya sudah menyempatkan waktunya untuk membantu tugas saya dalam menyelesaikan modul 2.3, yaitu percakapan praobservasi Bu ya. Baik Ibu, saya akan mengamati ya kegiatan Ibu nanti di dalam kelas. Sebelum melakukan Ibu di dalam kelas, Ibu akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Baik Ibu, baiklah Bu Eka ya, minta izin waktunya sebentar untuk kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu percakapan supervisi akademik dalam tugas modul 2.3 ya. Yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Bu Eka, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, baiklah Ibu Ani ya. Di sini pada pembelajaran nanti yang akan saya lakukan, jadi tujuan pembelajarannya ada 3 tujuan pelajaran yang harus saya terapkan di anak-anak. Yang pertama yaitu saya inginkan anak-anak melakukan diskusi kelompok dan eksperimen, sehingga anak-anak mengetahui dapat menjelaskan beberapa perubahan wujud dalam materi ya. Yang kedua, anak-anak itu nanti dapat menyajikan dari eksperimen dan diskusi kelompok. Nanti anak-anak bisa menyajikan hasil percobaan. Dan yang ketiga adalah anak-anak dapat menganalisis perubahan wujud zat dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Iya, baik. Sebelumnya materinya tentang apa ini Bu? Ya kan tentang zat yang Ibu bahas tadi. Iya, ya? materi kali ini adalah tentang zat dan perubahannya. Zat dan perubahannya ya. Baik Ibu Eka. Kemudian model atau metode yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti apa Ibu? Iya, model pembelajaran yang saya terapkan nanti adalah PBL Bu ya. PBL Project Basic Learning. Oh ya, basic jadi learning. nanti anak-anak akan melakukan eksperimen sederhana. Itu lebih menekankan kepada kemampuan anak-anak untuk mandiri dan bernalar kritis ya dalam penyelesaian tugasnya nanti ya Ibu ya. Ya. Kemudian untuk metode pembelajarannya nanti yang diterapkan adalah diskusi kelompok dan eksperimen. Baik Ibu, kemudian itu nanti akan melaksanakan evaluasinya akan diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian bagaimana area yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan dilakukan? Capaian pembelajarannya seperti apa Ibu? Gini Bu Ani, untuk yang capaian pembelajaran ini saya mengharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan perubahan wujud zat serta menganalisis proses perubahan wujud zat itu dalam menerapkannya dalam contoh kehidupan sehari-hari gitu. Akan diterapkan bagaimana cara menerapkannya dalam di kehidupan sehari-hari Bu ya. Iya. Terus bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan nanti dalam pembelajaran di kelas? Strategi yang akan dibuatkan tadi seperti capaian pembelajaran tadi Ya itu tadi dengan melakukan eksperimen tadi. Melakukan eksperimen ya. Secara mandiri dan berkelompok gitu. Baik. Kemudian media. Nah, ini media apa yang nanti akan Ibu terapkan di kelas? Yang akan tadi kan ini bernalar kritis ya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi untuk media pembelajaran untuk merangsang anak-anak supaya mereka bernalar kritis, saya menggunakan media video dan PowerPoint Ibu Ani. Cukup menarik ya Bu ya. Itu pembelajaran yang sudah berbasis IT ya Bu ya. Itu membuat anak-anak tidak jenuh ya kalau ditayangkan video seperti ini. Apakah mereka menyukai Bu?
apa mereka terfokus dengan menonton video itu? Mereka Diharapkannya antusias. seperti itu karena kan ini masuk ke materi itu yang diharapkan anak-anak tidak jenuh dan bosan dalam melakukan pembelajaran pada Jadi sungguh sangat maju Bu ya, Iya, menggunakan PowerPoint seperti ya PTT dan video dan Iya. ya menayangkan video ya. Baik Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan Iya. ini saya bisa mendapatkan ya solusi dari permasalahan pada pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan di kelas nanti ya Bu ya, seperti itu. Ya. Kira-kira hari apa kita bisa melaksanakan praobservasi ini Ibu? Untuk Di observasinya kelas mana ya, akan dilaksanakan? pada materi ini nanti saya akan melakukannya di kelas 73 Hari apa pada itu, hari Bu? Rabu Bu. Jam keberapa itu Bu? Di jam keempat dan kelima. Oke, Jam ya. 9.30 jam 9.30. Baiklah Ibu Eka, mungkin sampai sini dulu ya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Yes. Alhamdulillah. Pagi tadi sebelum berangkat sekolah sarapan nggak? Sarapan apa ini? Nasi goreng Bu. Sarapan nasi goreng. Makan nasi gemuk ya. Jadi kalau ingin beraktivitas kita harus sarapan dulu supaya punya energi. Kita fokus, semangat ya. Oke lah. Anak-anak belok sebelum pelajaran kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Dirga. Silakan Dirga. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rabbil amri wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada pagi hari ini kami akan menerima pelajaran dari ibu guru kami. Karena itu ya Allah, mudahkanlah kami dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbal. Ya, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil Bu. Ya. Jadi semuanya hari ini bisa mengikuti pelajaran ya. Baik. Ya. Anak-anak, sebelum masuk materi yang baru, Ibu mau tanya dulu tentang materi yang Ibu berikan kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin bahas tentang apa? Tentang apa Nisa? Tentang perubahan wujud. Tentang perubahan wujud jari. Ada nggak yang ingat apa itu sih? Arka silakan. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang dan memiliki Iya betul. Ada berapa perubahan wujud zat? Mutia. Ada tiga. Coba sebutkan Mutia. zat padat, zat cair, dan zat gas. Tepat sekali. Ada nggak yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari ketiga wujud zat itu? Ya, bukan gini. Zat padat memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap, Iya. tetapi tidak bergantung pada tempatnya. Ciri-ciri zat cair, volumenya tetap, tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Sedangkan zat gas, bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ya benar ya. Artinya kalian sudah tahu ya. Berarti kita lihat dulu nih. Ibu mau mengambil
kalau dari udara. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan wujud zat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat serta dapat mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Kemudian, adapun penilaian yang nanti akan Ibu lakukan. Ya, penilaiannya nanti ada 3 penilaian yang Ibu akan lakukan pada kalian. Ya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti nilainya diambil dari hasil evaluasi latihan soal yang kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti akan Ibu lihat, Ibu amati pada saat kalian melakukan percobaan sederhana dan melakukan diskusi kelompok. Ya, seperti itu. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Untuk memulai kegiatan kita, belajarnya kita ice breaking dulu aja. Kita ice breaking, siapa yang langsung berdiri? Untuk biar fokus semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Masih ingat kan ice breaking kita? Tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian tonton ya videonya. Kemudian nanti kalian simak apa yang bisa kalian ambil dari video yang Ibu tontonkan ini nanti ya. Perubahan wujud benda. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk benda yang disebabkan oleh karena benda tersebut menyerap atau melepas panas atau kalor. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini: benda padat, benda cair, serta benda gas. Kalian perhatikan, tanda panah berwarna biru menunjukkan adalah perubahan wujud benda yang melepaskan panas atau kalor. Sedangkan panah berwarna merah menunjukkan perubahan wujud benda yang menyerap panas atau kalor. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Lilin yang dipanaskan. Lilin yang berupa benda padat, ketika kita panaskan dengan api, lama-kelamaan lilin itu akan mencair atau meleleh, berubah menjadi benda cair. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Pembuatan es batu di freezer. Ketika kita membuat es batu di freezer, maka kita memasukkan air ke dalam freezer.
di mana kita dinginkan air tersebut, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi benda padat. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh menguap: memasak air. Ketika kita memasak air, air yang berupa benda cair, lama-kelamaan ketika mendapatkan panas akan berubah menjadi uap air yang berupa gas. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh mengembun: terbentuknya embun di luar gelas berisi air dingin. Ketika kita minum air dingin, jika kalian perhatikan, akan timbul titik-titik air di luar gelas. Itu menunjukkan perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi wujud cair karena udara di luar gelas mendapatkan suhu dingin. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh menyublim: kapur barus atau kamper di toilet. Apakah kalian pernah lihat kapur barus atau kamper di toilet? Jika kita perhatikan, kapur barus atau kamper tersebut lama-kelamaan akan habis karena terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal: terbentuknya salju. Salju terbentuk dari perubahan wujud benda dari gas yang mengkristal menjadi wujud padat, yaitu salju. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan wujud benda. Jadi, perubahan wujud benda ada 6. Ya, sudah lanjut ya. Dari video yang kalian tonton tadi, kalian simak informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Yang bisa. Perubahan wujud zat dapat disebabkan oleh kepanasan, pendinginan, ataupun pengukuran suhu. Iya. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan ya, Andini? Juga perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya membeku, di mana bentuk air dapat berubah wujud menjadi padat yang disebut es, sehingga perubahan wujud tersebut dinamakan membeku. Dan sebaliknya, jika es itu didiamkan akan kembali mencair. Peristiwa itu yang disebutkan dengan mencair. Adapun contoh perubahan wujud lainnya antara lain menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nanti anak-anak bisa memberikan contoh perubahan wujud zat ya dalam kehidupan sehari. Lebih mengetahuinya, lebih pahamnya lagi dari yang sudah video yang sudah disimak, sudah ditonton. Kemarin Ibu sudah membentuk kelompok ya. Ini anak-anak sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi silakan anak-anak keluarkan alat dan bahan yang sudah Ibu perintahkan kemarin, suruh bawa kemarin apa saja ya, silakan keluarkan. Selanjutnya Ibu akan bagi LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian cek, kalian baca dulu. Yang tidak jelas silakan ditanyakan. Dicek dulu, dibaca dulu ada apa saja di LKPD-nya itu. Baca LKPD-nya. Yang kurang jelas silakan tanyakan sama Ibu. Iya. Iya. Jadi di LKPD itu kan ya, di situ ada nama kelompok ya. Nanti nama kelompoknya kalian tulis anggota
perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan menunjukkan jenis perubahan yang terjadi. Nah, di atas lilin yang menyala panaskan mentega dengan menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan menunjukkan jenis perubahan yang terjadi. Dari data hasil pengamatan kelompok kami setelah kami melakukan kegiatan eksperimen, 1. Lilin yang menyala jika dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh. Peristiwanya disebut dengan mencair. Perubahan yang terjadi adalah dari wujud zat menjadi zat cair. Kedua, air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Peristiwanya disebut dengan menguap. Perubahan wujud yang terjadi adalah wujud dari zat cair menjadi zat gas. Ketiga, gula yang dipanaskan. Gula yang dipanaskan jika dipanaskan lama-lamaan akan mencair. Peristiwanya disebut dengan mencair. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari zat padat ke zat cair. 4. Mentega yang dipanaskan. Jenis perubahan zatnya itu mencair. Perubahan wujudnya dari zat padat ke zat cair. Pertanyaan, bagaimanakah perubahan yang terjadi pada lilin ketika lilin dibakar? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada lilin? Lilin akan mencair. Jenis perubahan wujudnya mencair dikarenakan lilin meleleh akibat terkena panas dari api sumbung lilin tersebut. 2. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada air ketika air dipanaskan? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada air? Air akan menguap. Perubahan wujudnya, air akan berubah menjadi gas. 3. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada gula ketika gula dipanaskan? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada gula? Gula akan mencair dan jenis perubahan wujudnya yaitu gula yang sebelumnya padat berubah menjadi cair. 4. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada mentega ketika mentega dipanaskan? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada mentega? Mentega akan mencair. Perubahan wujud pada mentega yang padat pada sebelumnya ketika dipanaskan mentega akan mencair. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang kami dapatkan adalah karena banyaknya benda yang berwujud padat dan benda padat tersebut akan mencair apabila dipanaskan saat eksperimen tadi. Kesimpulannya, benda padat seperti mentega, lilin, dan lain-lain akan menjadi cair apabila dipanaskan. Dan hal ini termasuk ke dalam salah satu jenis perubahan zat, yaitu mencair. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jadi kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari keempat kelompok. Dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan dari presentasi yang sudah kalian lihat? Oh, Aka, silakan Aka. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah contoh perubahan wujud zat, yaitu terdiri dari mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Iya, ada yang lain lagi? Ya, silakan Sylvia. Perubahan wujud zat disebabkan oleh rotasi dalam kegiatan. Iya. Ada lagi? Ya Pak ya, silakan Lucia. Sebuah benda dapat mengalami perubahan sifat karena perlakuan tertentu, misalnya pemanasan, pendinginan, perkaratan, pembusukan. Iya. Ya, dari kedua tadi ya yang sudah bisa kalian simpulkan. Jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti ya dan paham tentang materi hari ini. Untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya nanti kita akan
tiga. Tiga sifatnya benda, padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya
silakan Dirga. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rabbil amri wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada pagi hari ini kami akan menerima pelajaran dari ibu-ibu kami. Karena itu ya Allah, mudahkanlah kami dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, Ibu akan meminta kehadirannya terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Ya. Berarti semuanya hari ini bisa mengikuti pelajaran ya. Baik. Ya. Anak-anak, sebelum masuk materi yang baru, Ibu mau tanya dulu tentang materi yang Ibu berikan kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin bahas tentang apa? Tentang apa Nisa? Tentang perubahan wujud. Tentang perubahan wujud jarak. Ada nggak yang ingat apa itu? Arka silakan. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan memiliki ruang dan memiliki Iya betul. Ada berapa perubahan wujud zat? Mutia. Ada tiga. Coba sebutkan Mutia. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Tepat sekali. Ada nggak yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari ketiga wujud zat itu? Ya, bukan gini. Zat padat memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap, Iya. tetapi tidak bergantung pada tempatnya. Ciri-ciri zat cair, volumenya tetap, tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Sedangkan zat gas, bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ya benar ya. Artinya kalian sudah tahu ya. Berarti kita lihat dulu nih. Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Ya, gambar apa ini? Gambar es batu. Es batu ini wujudnya apa ini? Padat. Ya. Ya jika es batu ini apa kalian diamkan lama kelamaan akan mengalami perubahan ya? Iya, perubahan apa? Cair. Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena apa? Iya, Anjini. Karena es batu akan menerima kalor dari udara. Iya, karena es batu akan menerima kalor dari udara. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan wujud zat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat serta dapat mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Kemudian, ada pun penilaian yang nanti akan Ibu lakukan. Ya, penilaiannya nanti ada 3 penilaian yang Ibu akan lakukan pada kalian ya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Di mana nanti nilainya diambil dari hasil evaluasi latihan soal yang kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti akan Ibu lihat, Ibu amati pada saat kalian melakukan percobaan sederhana dan melakukan diskusi kelompok. Ya, seperti itu. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Untuk memulai kegiatan kita, terus belajarnya kita ice breaking dulu aja. Kita ice breaking, silakan anak-anak untuk berdiri. Kita nanti akan melakukan ice breakingnya
belajar. Silakan duduk kembali anak-anak. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian tonton ya videonya. Kemudian nanti kalian simak apa yang bisa kalian ambil dari video yang ibu tontonkan ini nanti ya. Perubahan wujud benda. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk benda yang disebabkan oleh karena benda tersebut menyerap atau melepas panas atau kalor. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini: benda padat, benda cair, serta benda gas. Kalian perhatikan, tanda panah berwarna biru menunjukkan adalah perubahan wujud benda yang melepaskan panas atau kalor. Sedangkan panah berwarna merah menunjukkan perubahan wujud benda yang menyerap panas atau kalor. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Lilin yang dipanaskan. Lilin yang berupa benda padat, ketika kita panaskan dengan api, lama-kelamaan lilin itu akan mencair atau meleleh, berubah menjadi benda cair. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Pembuatan es batu di freezer. Ketika kita membuat es batu di freezer, maka kita memasukkan air ke dalam freezer, di mana kita dinginkan air tersebut. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi benda padat. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh menguap: memasak air. Ketika kita memasak air, air yang berupa benda cair, lama-kelamaan ketika mendapatkan panas akan berubah menjadi uap air yang berupa gas. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh mengembun: terbentuknya embun di luar gelas berisi air dingin. Ketika kita minum air dingin, dan kalian perhatikan, akan timbul titik-titik air di luar gelas. Itu menunjukkan perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi wujud cair karena udara di luar gelas mendapatkan suhu dingin. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh menyublim: kapur balus atau kamper di toilet. Apakah kalian pernah lihat kapur balus atau kamper di toilet? Jika kita perhatikan, kapur balus atau kamper tersebut lama-kelamaan akan habis karena terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas.
Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal. Terbentuknya salju. Salju terbentuk dari perubahan wujud benda dari gas yang mengkristal menjadi wujud padat, yaitu salju. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan wujud benda. Jadi, perubahan wujud benda ada 6. Ya, sudah lanjut ya. Dari video yang kalian tonton tadi, kalian simak informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Yang bisa. Perubahan wujud zat dapat disebabkan oleh kepanasan, pendinginan, ataupun pengukuran buruk. Iya. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan ya, Andini? Itulah perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya membeku, di mana bentuk air dapat berubah wujud menjadi padat yang disebut es, sehingga perubahan wujud tersebut dinamakan membeku. Dan sebaliknya, jika es dibiarkan akan kembali mencair. Peristiwa itu yang disebutkan dengan mencair. Adapun contoh perubahan wujud lainnya antara lain menguap, mengembun, mendukung, dan mengkristal. Nanti anak-anak bisa memberikan contoh perubahan wujud zat ya dalam kehidupan sehari. Lebih mengetahuinya, lebih pahamnya lagi dari yang sudah video yang sudah disimak, sudah ditonton. Kemarin ibu sudah membentuk kelompok ya. Ini anak-anak sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi silakan anak-anak keluarkan alat dan bahan yang sudah ibu perintahkan kemarin, suruh bawa kemarin apa saja ya, silakan keluarkan. Selanjutnya ibu akan bagi LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian cek, kalian baca dulu. Yang tidak jelas silakan ditanyakan. Nah, dicek dulu, dibaca dulu ada apa saja di LKPD-nya itu. Baca LKPD-nya, yang kurang jelas silakan tanyakan sama ibu. Iya. Iya, jadi di LKPD itu kan ya, di situ ada nama kelompok ya, nanti nama kelompoknya kalian tulis anggota kelompoknya namanya siapa saja ya. Itu nanti kalian presentasikan di depan ya. Silakan anak-anak untuk melakukan percobaannya atau eksperimen sederhananya ya.
Khalila. Dan saya Sabrina Lender. Tujuan mengidentifikasi wujud zat, alat dan bahan. 1. Lilin. 2. Korek api. 3. Gula. 4. Air. 5. Margarin. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Bakarlah sumbu lilin dengan menggunakan korek api. 3. Amatilah perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan dan penentukan jenis perubahan yang terjadi. 4. Di atas lilin yang menyala, panaskan air dengan menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan. Tentukan jenis perubahan yang terjadi. 5. Di atas lilin yang menyala, panaskan gula dengan menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan. Tentukan jenis perubahan yang terjadi. 6. Di atas lilin yang menyala, panaskan mentega dengan menggunakan sendok dan amati perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan. Tentukan jenis perubahan yang terjadi. Dari data hasil pengamatan kelompok kami setelah kami melakukan kegiatan eksperimen. 1. Lilin yang menyala jika dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh. Peristiwanya disebut dengan mencair. Perubahan yang terjadi adalah dari wujud zat menjadi zat cair. Kedua, air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Peristiwanya disebut dengan menguap. Perubahan wujud yang terjadi adalah wujud dari zat cair menjadi zat gas. Ketiga, gula yang dipanaskan. Gula yang dipanaskan jika dipanaskan lama-lamaan akan mencair. Peristiwanya disebut dengan mencair. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari zat padat ke zat cair. 4. Mentega yang dipanaskan. Jenis perubahan zatnya itu mencair. Perubahan wujudnya dari zat padat ke zat cair. Pertanyaan. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada lilin ketika lilin dibakar? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada lilin? Lilin akan mencair. Jenis perubahan wujudnya mencair dikarenakan lilin meleleh akibat terkena panas dari api sumbu lilin tersebut. 2. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada air ketika air dipanaskan? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada air? Air akan menguap. Perubahan wujudnya, air akan berubah menjadi gas. 3. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada gula ketika gula dipanaskan? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada gula? Gula akan mencair dan jenis perubahan wujudnya yaitu gula yang sebelumnya padat berubah menjadi cair. 4. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada mentega ketika mentega dipanaskan? Jenis perubahan wujud apakah yang terjadi pada mentega? Mentega akan mencair. Perubahan wujud pada mentega yang padat pada sebelumnya ketika dipanaskan mentega akan mencair. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang kami dapatkan adalah karena banyaknya benda yang berwujud padat dan benda padat tersebut akan mencair apabila dipanaskan saat eksperimen tadi. Kesimpulannya, benda padat seperti mentega, lilin, dan lain-lain akan menjadi cair apabila dipanaskan. Dan hal ini termasuk ke dalam salah satu jenis perubahan zat, yaitu mencair. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Cukup sekian, tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari keempat kelompok. Dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan dari presentasi yang sudah kalian angkat? Silakan angkat. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah contoh perubahan wujud zat, yaitu terdiri dari mencair, membeku, menguap, mengembur, menyublim, dan mengkristal. Iya, ada yang lain lagi? Ya, silakan
Iya. Ada lagi? Siapa ya? Silakan ya. Sebuah benda dapat mengalami perubahan sifat karena perlakuan tertentu, misalnya pemanasan, pendinginan, perkaratan, pembusukan. Iya. Ya, jadi itulah tadi ya yang sudah bisa kalian simpulkan. Jadi ibu anggap kalian sudah mengerti ya dan paham tentang materi hari ini. Untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Akan latihan soal. Kalian kerjakan latihan soal ini ya. Silakan anak-anak kerjakan latihan soal terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Husnani, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Di sini saya masih ditemani bersama Ibu Eka Umiarti, SPD. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul. Kemudian juga ditemani oleh Ibu Ria Agustin selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 11. Baik, Ibu Eka, ya, pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Ibu Mai. Ya, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu Eka, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya, yang mana tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi dan menilai dari proses observasi yang sudah kita lakukan ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Eka ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan Bu Eka itu setelah melaksanakan observasi tadi di kelas? Perasaan saya hari ini setelah dilakukan observasi merasa senang karena anak-anak pada hari ini mengikuti pelajaran sangat antusias, sangat aktif, mereka sangat bersemangat dan kelihatannya mereka sangat rileks dalam mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Baik Bu ya, itu anak-anak pada hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik ya dan rileks. Nah, apa yang membuat anak-anak menjadi rileks di kelas tadi Bu? Ya mungkin karena saya sudah melakukan mengganti beberapa metode pembelajaran saya dengan dan juga media pembelajaran saya, sehingga anak-anak sangat bersemangat ya dengan saya menampilkan beberapa gambar, menayangkan video ya. Kemudian anak-anak saya ajak untuk bereksperimen seperti itu. Nah, jadi rencana pembelajaran yang Ibu Eka terapkan apakah sudah tercapai di dalam kelas yang sudah Ibu ajarkan tadi? Iya, karena di akhir pembelajaran kan saya melakukan tes formatif ya. Di tes formatif itu yang awal sebelum diobservasi sebelum juga menggunakan metode-metode yang yang menyenangkan, anak-anak tuh memiliki nilai 50-60% lah di bawah KKM ya, di bawah KKTP ya. Tapi setelah metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya buat, anak-anak agar lebih mudah memahami dari penilaian tadi, tes formatif tadi, nilainya sudah mencapai, beberapa anak sudah mencapai KKTP itu. Jadi tinggal ada beberapa anak saja yang belum mencapai dari nilai KKTP. Ya, baik, kalau begitu berarti tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah tercapai dengan baik ya Bu ya. Iya, benar. Lalu hal baik apa yang ingin Ibu pertahankan atau kekurangan apa yang yang perlu Ibu perbaiki kira-kira? Hal baik yang saya ingin pertahankan adalah bagaimana saya pada saat mengajar di kelas tuh membuat anak-anak tuh rileks, menyenangkan, sehingga materi yang saya berikan mudah dipahami oleh mereka seperti itu. Nah, kemudian kekurangan yang saya berikan mungkin saya dalam memberikan metode pembelajaran itu masih kurang santai ya, seperti itu. Jadi membuat beberapa anak yang masih sibuk dengan dunianya sendiri, seperti ngobrol dengan temannya seperti itu. Baik. Setelah diadakan observasi tadi ya, bagaimana Ibu menilai performanya Ibu setelah diobservasi tadi? Saya merasa cukup senang ya,
apa yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan ya, sudah terlaksana. Hanya tinggal saya mencari metode apa yang bagus untuk beberapa anak untuk serius dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi saya akan mencari beberapa referensi atau literasi dari guru-guru yang lain untuk mengajak siswa yang pasif ini seperti itu. Baik ya Bu Eka ya, ternyata mungkin dari metode-metode yang akan Ibu kembangkan lagi itu mungkin sangat membantu ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Baik Bu Eka, ini sangat luar biasa sekali ya Bu Eka ya. Baik dari beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi terkait masalah observasi. Observasi kita yaitu materi yang sudah Ibu sampaikan itu sudah bisa tersampaikan baik dengan siswa, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai ya. Media pembelajaran tadi mungkin ada beberapa yang harus Ibu kembangkan lagi ya. Itu sudah sesuai juga dengan kebutuhan anak-anak di kelas, sehingga mungkin pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Eka ya. Bu Eka sudah diobservasi hari ini dan melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam kelas ya. Mungkin saya selanjutnya memberi kesempatan kepada Ibu Ria selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait praktik kucing supervisi yang kita laksanakan hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Husnani, Ibu Eka, saya memberikan umpan balik. Jadi setelah saya mengikuti membersamai Ibu Eka dan Ibu Husnani melakukan pasca observasi yang sebelumnya, Ibu Husnani sudah melakukan pra dan juga kegiatan observasi yang dilakukan kegiatan pembelajaran di kelas oleh Ibu Eka seperti itu. Nah, dari pasca observasi ini untuk umpan baliknya saya melihat Ibu Husnani sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat Ibu Eka memberikan suatu potensinya seperti itu ya, menggali apa nih Bu yang kurang seperti itu kan. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana nantinya ke depan agar Ibu Eka itu bisa mengembangkan lagi potensi yang dimilikinya, itu sudah sangat baik sekali. Lalu Ibu juga sudah melakukan urutan ya dari kegiatan atau praktek kucing klinis di pasca observasi dengan menanyakan tujuan dulu, bagaimana perasaan, terus penilaian diri, umpan balik dan sebagainya, itu sudah sangat baik sekali. Namun ada beberapa catatan mungkin untuk Ibu Husnani. Tadi ada beberapa pertanyaan tertutup seperti apakah seperti itu ya. Itu mungkin pertanyaan itu agak dihindari karena itu termasuk dalam pertanyaan tertutup. Dan untuk beradab secara penuh seperti itu ya, kita bersama dengan Kuci itu harus benar-benar beradab secara penuh bersama Kuci agar Kucinya juga merasa jawaban yang dia berikan itu bisa memberikan sudut pandang yang seperti apa ya, yang lain seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Kalau untuk selebihnya saya merasa Ibu Husnani sudah sangat baik sekali. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Ria atas umpan baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.